الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الداعي إلى رضوانه اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Hadirin wal hadirat jamaah maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di antara doa-doa yang sering kita bacakan di dalam salat-salat kita, baik sendirian ada kalanya berjamaah, khususnya pada salat subuh, yaitu doa qunut. Kesempatan ini ingin mengajak jamaah untuk mentadabburi doa-doa tersebut. Karena kadang banyak doa yang kita bacakan di dalam salat-salat kita luput daripada penghayatan terhadap doa-doa yang kita bacakan, sehingga doa hanya sekedar untuk menghiasi lisan, bukan atau tidak mencapai pada saat bagaimana kita mampu menghayati doa-doa yang kita bacakan, sehingga dengan satu harapan doa yang kita ucapkan itu diterima Allah Subhanahu wa taala. Doa kunut yang sering kita bacakan di subuh hari setidaknya mengandung 3 unsur di dalamnya. Pertama, unsur doa. Yang kedua, unsur kita memuja dan memuji Allah. Yang ketiga, salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setidaknya ada 5 permintaan kita kepada Allah tatkala kita membaca doa qunut, yakni kita bermohon kepada Allah, Allahumma hdina fi man hadait, lalu wa'afina fi man afait, wa tawallana fi man tawallait, wa barik lana fi ma a'tait, wa qina bi rahmatika syarra ma qadait. Bila imam membaca secara jahar, lalu kita aminkan sebagai makmum di belakangnya, kita sedang meminta kepada Allah, Allahumma hdina fi man hadait, ya Allah berikan kepada kami hidayah, ya Allah berikan kepada kami petunjuk, sebagaimana hidayah dan petunjuk yang pernah kau berikan kepada orang-orang yang mendapatkan petunjuk dan hidayah. Inilah yang kita minta kepada Allah. Bahkan bukan hanya sekedar doa itu, doa antara duduk antara 2 sujud, Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini. Kita juga memohon petunjuk hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala. Secara umum hidayah itu ada 2. Pertama, ada hidayah yang berupa iman. Ini hak prerogatif Allah. Allah yang mampu memberikan hidayah iman kepada orang yang dikehendakinya. May yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah.
Siapa orang yang Allah berikan petunjuk kepadanya, maka tidak ada satupun manusia yang mampu menyesatkannya. Bila ada manusia yang telah disesatkan Allah, maka tidak ada manusia yang dapat mampu memberikan petunjuk kepadanya. Ini hidayah iman. Dan alhamdulillah, kita hingga hari ini bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena di antara nikmat terbesar yang Allah berikan kepada kita, Allah berikan hidayah iman kepada kita. Kita lahir dari orang tua, ayah bunda yang muslim dan muslimah. Kita lahir dari keluarga yang muslim, sehingga kita juga menjadi muslim muslimah. Kita dibina, dididik oleh orang tua kita, oleh lingkungan kita dengan cara-cara Islam, sehingga sampai saat ini kita mendapatkan hidayah itu. Yang kedua, ada hidayah yang bentuknya irsyad, bimbingan, arahan, petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala. Ada orang Islam tapi hidupnya gelap. Ada orang Islam tapi buta mata hatinya. Ada orang Islam tapi enggan ibadah. Ada orang Islam tapi bingung cara beribadah. Inilah di antara yang kita minta kepada Allah, ya Allah berikan hidayah kepada kami berupa irsyad. Memang agama kita sudah Islam, tapi cara hidup kita mesti Islam. Memang agama kita sudah Islam, tapi ibadah kita mesti sesuai dengan apa yang dianjurkan Islam. Inilah irsyad, bimbingan, arahan, sehingga tak hoja, tak padu, tak pegot. Dan di antara langkah untuk mendapatkan hidayah irsyad ini melalui ilmu, majlis ta'lim, pengajian, tazkirah, ceramah, berat, semua berat. Itulah langkah-langkah yang mesti kita tempuh sehingga irsyad kita peroleh, mendapatkan bimbingan, sehingga sebelum ibadah kita kerjakan kita sudah paham, sehingga kita sudah siap dengan ibadah itu. Sebelum kita salat kita sudah belajar babus salat. Sebelum kita haji dan umrah kita sudah khatam babul haji wal umrah. Sebelum kita menunaikan zakat, punya kewajiban atas kita untuk menunaikan zakat, kita sudah khatam kitabuz zakah. Nah, sebelum puasa Ramadan, mestinya saat ini pun kita sedang, bahkan ada yang sedang mereview, mengkaji ulang, mutalaah kitab akan materi-materi tentang kitabus siyam, bab puasa. Jangan sampai kita ragu di dalam ibadah. Baik sampai tengah dah semayang baru tamurunau ilmu semayang. Baik sampai tengah tajak wajib, tengah umrah, yang keinan baru tamurunau ilmu. Baik sampai tamurunau ilmu puasa pajan belam bulan puasa. Kan hanjut maksudnya untuk mestinya sebelum itu kita sudah sempurna, sehingga hana ragu-ragu leh, hana leh dia tanya dongku menyetangwan ibabah na batir puasa. Nyan pajan muncul pertanyaannya, kasih peluh puasa kah? Tipluh puasa nyan pertanyaan berarti selama tipluh hura kanyang ke puasanya hana yakin ragu. Karena tidak siap. Sebelum orang menikah mestinya dia sudah paham ilmu menikah. Bagaimana cara membina keluarga, bagaimana cara membina rumah tangga. Baik kawin na julen tu namurno. Nyo yang le lakukan le urung-urung lewe nyo kadang-kadang anak-anak muda rata-rata kadang-kadang waktu menikah yang kelakanya menikah julen tu namurno. Ahli pakai baru murno. Ahli daftar gugat cerai baru murno. Ya tidak belajar. Mestinya sebelum
Kita lakukan sesuatu, kita sudah paham sesuatu itu. Baik tampil lagi long nak menikah je mun, telong jak bakau ah. Rupaji na urang tidak uru agam. Na uru agam mega nyang ka kena mengkawin kali kedua. Yang pun kagak jeri. Tanya le tunggu kawaket tunggu penyuluh. Tunggu. Pu arti wujud berjawab kidam. Arti wujud kidam. Yang baru tingkatnya. Itu kan artinya tidak siap. Hana ilmu. Maka lawetnya aku tanya kadang-kadang ragu dalam ibadah, hanpah dalam ibadah, kadang-kadang hangku cuma ada ibadah. Di antara sebab karena kita belum paham tentang ibadah itu. Ibadah yang tengah tak berbuatnya nampak midanya. Semayang idanya lagi naju. Sehingga dalam semayang ragu didanya puja ragu. Yang gawat nak kelam semayang ragu, telu semayang ana ragu le. Kata wa ada tanya ngelo mak dengku, mak gure, wa ustaz. Ana siap. Inilah tempat kita mencari irsyad, tazkirah, bimbingan. Sehingga tujuan udip bertanya jelas dengku. Karena le urang hana jelas tujuan udip. Maka dalam sebuah pepatah dikatakan the most people in the world, banyak orang itu bisa melihat. Dia punya mata untuk melihat, punya telinga untuk mendengar, punya hati untuk merasakan. But has no vision, tapi dia tak punya tujuan hidup. Mana tujuan? Yang penting udip mengalir menteng bah lau ke dia. Yang penting mengalir. Inilah doa kunut yang selalu kita bacakan. Maka ji dah kau tegakun len ku imam Allahumma hdina fi man hadait. Nekun hai amin berayu bacu likut nak semangat tunggu imam baca doa. Noi tanyakan lah doa mana tak kun pi. Hana ga amin kai likut. Ge im ke oleh nak depu jan doa. Tak amin kan. Karena nyan doa. Tengah dalakai dan kan kerau ke lakai ku imong kecuali kerau Allahumma hdini fi man hadait. Nyan yang baik aminkan bah menang ke dia tiro aku. Wadakun Allahumma hdina fi man hadait, ya Allah berikan kepada kami petunjuk, hidayah, hidayah iman, hidayah irsyad, hidayah bimbingan daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang mesti kita lakukan, ini yang mesti kita pahami. Kenapa? Karena kita orang Islam. Tanya ke Islam apa? Kecuali menyebut tanya kalau Islam yang perlelah tanya akan hidayah iman. Maka iman yang kana pi payah tak jaga, payah tak putun. Baik sampai iman yang kana rele, baik sampai iman yang kana cebre. Mestinya iman yang kana tak jaga, tak rawat sampai orang pagi tak puak orang mati. Yang kenyan wasiat Allah tiap orang Jumaat kesampaikan le tunggu khatib. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kalian mati kecuali dalam keadaan Islam. Islam kan hanya tabau masjid. Islam kan hanya tabau kanto. Islam kan hanya tabau pasai. Islam kan hanya tabau laut. Tapi Islam tapuo mati. Baik widonya udah dalam Islam. Dia mati ke mati kapi. Na'udzubillah. Dalam doa cukup indah. Allahumma ahyina bil iman wa amitna bil iman wa hsyurna bil iman wa adkhilna al jannata ma'al iman. Ya Allah, hidupkan kami dalam iman, matikan kami dalam iman. Ya Allah, kumpulkan kami di mahsyar dengan iman, masukkan kami ke dalam surgamu dengan iman. Man puji tapi dalam kehidupan. Karena imannya Allah jo. Hati kita ini terbolak-balik, namanya saja qalbun, qulub. Arti dasar daripada qalbun terbolak-balik. Maka di antara yang dianjurkan Nabi berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang maha membolak-balikkan hati, teguhkan hati kami di dalam agamamu.
Sampai je kurung pun Islam. Yang kau pegahnya payah dapur ayat Quran beri-beri kreknya. Ya, enggak masalah. Nuli urung hana li betul kau pegah habai ke krek tepung. Nyan hana li betul manusia yang mana. Yang kenyo payah dah jaga. Kan hanya sekedar kita menjaga untuk diri kita, tapi juga anak dan generasi-generasi kita yang akan datang. Yang kenyo anu tengok Islam, tapi mendapatkan ia petunjuk daripada Allah. Tatkala ia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika orang tuanya telah tiada, maka mustajabalah doanya. Hadirin jamaah maghrib yang berbahagia. Pertama, talakai wa Allah, ya Allah, Nabi hidayah ke kamu, Nabi petunjuk ke kamu, sebagaimana petunjuk kalian jo ya Allah kepada orang-orang yang merempak petunjuk. Kalian para sahabat Nabi yawai, para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam tempo dulu, sebelumnya mereka tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya ada kalanya di antara mereka yang menyembah berhala. Tapi ketika Allah berikan hidayah iman, masuk Islam, jadi orang pertama yang membela agama Allah Subhanahu wa taala. Umar bin Khattab, kiban sejarah tergelam utama Islam. Pedih kehidupan, luar biasa kejahatan, Allah berikan hidayah kepada Khalid bin Walid, tergelam Islam, ci baca sejarah pu yang kupubut. Tapi le Islam, ketika mereka masuk Islam, mereka menjadi pembela agama Allah Subhanahu wa taala. Baik danyo lah terbalik ji, ka Islam, hancur Islam tu. Itu jadi persoalan dan tanda tanya besar. Kemudian yang kedua, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, wa afina fi man afai. Amin, kita baca di belakang. Ya Allah, berikan kepada kami afiah. Afiah bukan hanya sekadar kesehatan fisik, tapi juga rohani. Bukan hanya sekadar sehat jasmani, tapi juga rohani. Nyo yang talakai afiah kan sekadar sihat. Sebab ini na as-sihah, na al-afiyah, na sehat, na wal-afiyat. Sihat sifatnya hanya sekadar fisik. Sehat hanya sifatnya biologis. Akan tetapi afiah lebih daripada itu. Dia bukan hanya sekadar jasmani, tapi juga rohani. Dia bukan hanya sekadar fisik, tapi juga mental. Bukan hanya sekadar luarnya, tapi juga dalamnya. Bukan hanya sekadar badan kita, akan tetapi spiritual ruh kita. Kepuduman badan bebi raya, hati buta. Lebih agak orang buta mata, gelih hati, daripada terbelut mata, buta hati. Jika kalian yang korupsi, yang cuat dagop, yang cok dagop, urung buta hati, pun buta mata. Yang cok berumah gop, yang cok lako gop. Nya rata-rata orang buta hati. Mata ada, kah salah tamang kama ke? Kok bisa salah tamang kama mata ada? Rupa ji, hati katanya yang lebih lampui kalian. Afiah ni kalian. Kalimat azan ketika dikumandangkan oleh muazzin mengatakan Allahu akbar, Allahu akbar. Tak jawab ditanya Allahu akbar, Allahu akbar. Geyuru muazzin. Muazzin asyhadu an la ilaha illallah, kita asyhadu an la ilaha illallah. Muazzin asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, ditanya penyanda baca. Tapi ketika kalimat hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, bacaannya la haula wala quwata illa billah. Kan hayya 'alas salah tak ulang. Allah yang memberikan kekuatan kita bergerak hadir maghrib ini ke masjid jami. Kan karena hanya tegak fisik, tapi na'afiyah apa katanya? Na'afiyah spiritual katanya sehat, mental katanya geleh, hati katanya indah, sehingga wateduh tak dengar kalimat
daripada suara muazzin, suara azan. Dajak kena dalam kah kena masjid. Bahkan kalau tu azan kat terus tu kena. Yang bangli hati tu. Jamaah maghrib yang berbahagia. Kan hanya sekadar fisik, maka jikan lun tanya baru duha. Nah urung senior. Umur kat duha kan yang ka pensiun ka umur ka 70. Sampai ke jauh masjid. Lun tanya lah lun talake motivasi. Abu pu sehat. Pu jawab punya. Alah hidungku asal kat terus masjid nyan manteng sehat. Nyan jawapan. Oh nganya Cina. Munyo mantang terus masjid nyan mantang sehat. Munyo kalam terus nyan tengah sakit. Kahana sakit fisik yang keruh sakit, spiritual sakit. Tapi sayang seribu sayang kadang-kadang yang sehat spiritual, yang sehat mentalnya rata-rata urun tuha rata-rata. Jarang hidup pada muda. Menyonai hidup pada muda yang spesial mendapatkan naungan di sisi Allah dan pada saat tidak ada dapat memberikan naungan kecuali Allah. Angkanya anak muda yang terikat hatinya dengan masjid. Itu pujut karena memang pusat kenikmatan beda, maka para pakar menyebutkan pusat kenikmatan itu berubah-berubah. Pusat kenikmatan yang min usia-usia 5 tahun 2 tahun uyup nyan bak lidah je. Bak lidah. Maka ji piap mom mana min. Baji piap mom karena ji nikmat bak lidah. Maka ji kadang-kadang dah hana susu kompengnya piap ji padahal hana mampu apinya. Iya tan tapi tan karena nikmat hinan bak lidah je. Nyan psikologi perkembangan. Kemudian teraya bercutuk berubah. Usia tahun, 4 tahun, 5 tahun. Kakak li balida. Pak Cid, bak punggung. Dikubulnya. Diduburnya. Maka kena ni ledo emak ero ramah-ramah. Karena memang inan pusat kenikmatan. Berubah. Ketika raya bercutuk, kapu bertas. Muncul pusat kenikmatan kekemaluannya. Sampai kapan? Sampai monopos. Sampai duha. Nah, ketika sudah monopos, berubah pusat kenikmatannya. Bukan lagi di kemaluannya, tapi di hatinya, spiritualnya. Maka haji bisa survei dan sensus masjid-masjid kita. Rata-rata urung masjid, urung duha. Kenapa? Karena sudah berpisah, dia sudah berubah, berpindah pusat kenikmatannya. Dan pusat kenikmatan yang hakiki itu ya hati. Karena hatinya adalah pusat kenikmatan, maka asupan gizi terhadap hati gedanya nyampai haju. Bu, asupan jasmani. Engkot, asupan jasmani. Makanan ringan, snack pu yang galak dapat jauh. Asupan jasmani. Meratib, sembahyang, baca Quran. Nyan kenyan asupan rohani. Bedanya aduh lalu dapat timang jasmani tu di rohani, bengeh rohani mitu biat dari tubuh dah. Ini yang mesti kita sadari. Sehingga doa yang kita bacakan kita pahami. Yang kita minta bukan hanya sehat fisik, tapi juga sehat mental. Bukan hanya sehat badan, tapi juga sehat spiritual kita. Sehingga yang namanya kebaikan senang. Kalau ada ibadah, rindu dengan ibadah. Rindu dia dengan salat. Ya Allah pajalam, drep dah ke liho. Ya kena orang drep dah ke liho. Liho drep dah ke asa. Liho asa drep ke aga mugreb. Ha mugreb oman, drep dah ke insya. Oman drep dah ke subah. Rindu dengan ibadah. Kalau kayak model urung. Ha? Ka salam ke? Ya, nak rindu dulu lagi. Kata alam ke? Nak ke karap puasa? Anak dah karap puasa alam. Anak dah karap puasa alam. Anak rindu. Nabi 6 bulan setelah Ramadan, beliau berdoa kepada Allah, Ya Allah, terimalah puasaku.
6 bulan sebelum Ramadan tiba, Rasulullah sudah berdoa kepada Allah agar dipanjangkan usianya sehingga sampai usianya pada bulan Ramadan. Rindu ke? Rindu dengan ibadah. Kalau habis tidur baca Quran, rumah tidur tu. Karena orang nikmat baca Quran, aku baca Quran lah tiap lelih-lelih tanya biasa. Tak buka Quran, rumah nikmat nak jojo sang tak buka jojo omang kadelat tiba-tiba. Yang kenikmat. Merempak kenikmatan ibadah katanya. Tiada ada semayang. Kok tiada? Kok tiada ada semayang? Oh masa awalam semayang. Nikmat ke semayang katanya. Kalau ada orang kata, oh madrib dah aku. Anda kulhu kan bebek. Tak boleh bagi dua juga deh. Kulhu Allah Allahu Akbar je. Ya, nak rindu. Pai Jawa Timur kan? 20 rakaat semayang tarawih 12 minit tak kan? Man 12 minit tak kan? Ditanya berlep. Belum na program yo malam terakhir Ramadan. Na salat malam si juz per malam. 2 juz. Na urang galak ya. Masih galak aku dah. Tapi lah ada orang hana pegah apa panjang-panjang tak sama yang sunat be. Nyalah hana rindu. Jadi menumbuhkan kerinduan karena kita paham akan fadilah-fadilah ibadah. Tanyo harindu dengan semayangnya. Bila tanyo hana terdepa faedah semayang depa wadai. Tanyo harindu dengan semayangnya. Bila hana terdepa manfaat semayang, filosofi semayang, hikmah semayangnya. Munya hana terdepa harindu dengan semayangnya. Lagi tanyo rindu kan. Kana dra terindu pai Jakarta, tapi kana gak pakah harindu tu. Kana ada tu tahu. Firana muda rindu ke pasangan ni, rindu puja rindu galak ikai turi. Nak mungkin rindu nak mu tahu. Firana muda yang pegah apa mak ilong tengah jatuh cinta mak. Dan yang lima ngan tahu. Oh mana aku tu tahu mak. Nyan kan jatuh cinta je, jatuh dari pohon mangga je. Tidak mungkin. Jadi kerinduan ini yang perlu ditumbuhkan. Siapapun saya dan kita semua. Menumbuhkan agar kita rindu dengan ibadah. Sehingga talazim dalam ibadah. Wa'afina fi man afait. Wa tawallana fi man tawallait. Ya Allah ni pelaraha kamu lagi urang-urang yang kali ni pelaraha ya Allah. Nabi nikmat ke kamu ya Allah. Lagi urang-urang yang kali Nabi nikmat ya Allah. Nabi rezeki yang halal ya Allah. Sebagaimana rezeki yang kali Nabi kepada urang-urang. Yang kali Nabi kepada rezeki-rezeki yang halal kepada urang-urang tertentu ya Allah. Nabi lagi nyan ke kamu ya Allah. Lagi ya Allah ke pelaraha tanya oleh Allah. Jaga ya Allah. Sehingga enggak takut dia dengan atasan, yang dia takut dengan Tuhan. Atasan memang biasa mentang segan tanya sebagai pimpinan kita nyata hormati loyal kepadanya. Tapi hanaya sampai mana tanya munyo pimpinan galang hoi kata jak. Tapi azan tohoinya Allah melalui suara muazzin memegerak dedan tak kun bangun bele ku habis rukuk tiba ada. Itu yang kita minta kepada Allah. Wa barik lana fima a'tait. Ya Allah, berikan kepada kami keberkahan sebagaimana keberkahan yang pernah kau berikan kepada orang-orang yang mendapatkan keberkahan. Lagi berkah Allah. Karena udipnya memang yang perlu berkah kalau. Bukan soal berapa banyak makanan yang kita makan, tapi makanan mana yang berkah. Bukan soal berapa banyak anak kita, tapi anak mana yang berkah. Bukan soal di mana bekerja, tapi pekerjaan mana yang membawa keberkahan. Bukan soal berapa harga pakaian yang kita gunakan, tapi pakaian yang membawa keberkahan. Ketika kita pakai, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hana adalah kela. Yang telah kela tabah sebagai ilmu. Nabi hana gelah kela tak rezeki. Yang gelah kela Nabi pun Rabbi zidni ilma. Nya gelah kela. Tanya yang bawa adalah kela. Tanya rezeki beliau dari Allah, Nabi rezeki bujai harta beliau. Segala macam dia. Kan tanya mandung dalam kaya beliau. Padahal sebenarnya yang mesti kita yang laki Rabbi zidni ilma. Rabbana zidna ilma. Ya Allah ni tambah-tambah ilmu ke kamu ya Allah.
Tambah-tambah ilmu kamu ya Allah. Tu lagi malamnya termajikan libur tu menaji pengajian. Karena hana gurau inti. Tapi kepugat ji gurau cadangan. Kepugat gurau cadangan. Supaya yang kezidna ilmanya. Mutamah tidak ji menjad review bagi dan jad bermuhasabah jad refleksi. Kadang kedua datanya nyo hai katingat dulu. Kadang kedua katrep hana ulang-ulang nyo hai. Maka ji dah pegang walaupun biasa. Lakai keberkahan ba Allah, hanya berkah. Mendatangkan kebaikan-kebaikan setelahnya sehingga pu yang tak buat, pu yang tak pakai, pu yang dayo pajoh mestinya mendatangkan kebaikan. Maka jika ngekeleu orang Aceh, bu keleu orang Aceh. Hina bak dunia harta dedan, hina bak Tuhan ilmu hana. Hina danyo dunia nyo, pu hina hana harta de. Hina danyo, bak urang hina. Tapi bak Allah mulia karena na ilmu. Menyai dunia nyo pu hana hina de. Pu dan ikut dunia nyo, dan ikut merek motor. Hai dah ikut. Merek apa? Hai dah buat. Merek baje, siap ngandau. Pu merek yang tanya ikut. Segala macam benda-benda teknologi canggihnya per detik mengandau. Jadi kan pikiran kau pergi mikir ju. Tanya tablo ju. Ikut fikir ke pancara aku pegak. Tanya ke pancara aku minta supaya aku blow. Yang kemudian cara tu mikir. Orang produktif berpikirnya, kita konsumtif berpikirnya. Pai Jepang. Awak pegat motor, pegat Honda. Empat Jakarta macet. Cunda. Ini nama macet. Maka dia aneh. Sini je 3 gangan tapak. Itu cocok urut sini je dan tapak. Urung kasih yang dipikir. Padahal nyan urung kaya. Itanyo yang kaya. Itanyo kanam gah yang penting. Tai kagah kaje. Orang tidak. Biasa berangkat ke kantor naik sepeda. Biasa jalan kaki orang pergi ke kantor. Tanya kan. Limong di rumah, limong buah motor di rumah. Han wadih cini periksa tu kan yang motor-motor je berjalan. Nyan jingkalan perindra kira-kira nak urus motor kan. Tirau. Urung ba sagai. Dia paling dekat dua orang per rumah tu. Lain. Maka dia macet. Angka pertumbuhan kenderaan bermotor meningkat. Infrastruktur jalan yang tersedia tidak bertambah. Sehingga macet. Kecuali kampung leng dia hana macet. Nyan motor lewat tijum tabo. Lam ruang itu biat bui mu 2 boh. Kampung leng. Beda. Pulam yang talakai ba Allah Subhanahu wa taala dalam doa kunut. Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait wa tawallana fi man tawallait wa barik lana fi ma a'tait wa qina bi rahmatika syarra ma qadait. Ya Allah, gantikanlah takdir-takdir keburukan atasku, kau ganti dengan takdir yang baik. Setiap saat, setiap waktu kita memiliki takdir sudah ditetapkan Allah Subhanahu wa taala. Na yang god, na yang bro bagdanyo. Na yang god, na yang bro. Ana mudhu takdir yang hana galak tu, sakit mudhu. Na kadang ketetapan Allah yang hana senang tu, rubah. Mepilok, mepingkom, mogule. Hana galak ada tanya, bro menurut tanya. Bak tanya manusia. Talakai ba Allah, ya Allah negantau akan keburukan-keburukannya bila nau ke dengan kebaikan-kebaikan, dengan takdir-takdir yang god. Maka saya sering menyampaikan, banyak orang bertanya, apakah doa itu mampu merubah takdir? Apakah doa itu mampu mengubah takdir? Dijawab oleh Imam Ghazali, salah satu takdir Allah adalah mengubah sesuatu dengan doa. Jadi Allah ubah sesuatu dengan doa, nyan bagian daripada takdir Allah, nyan bagian daripada ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Nyoy talakai sampai tiap subuh talakai. Tapi kalau seandainya kita sudah paham apa yang kita minta, maka seriuslah kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Bubutoi serius dalam doa.
Sehingga doa yang kita panjatkan itu benar-benar mustajabah. Kan hanya sekedar untuk ibadah ritual mentah. Igak ibaca, tanya tak baca, igak ibudah, tanya pada budah, igak bertujuh, tanya pada. Kan hanya sekedarnya. Tapi karena kita faham, muncul pemahaman penghayatan yang amat luar biasa. Sehingga kadang-kadang orang tak baca doanya neroi mata, terpuji karena ada depu hayati. Tak doa, pu yang perle, pu yang talakai ba Allah karena memang yang kebutuhan katanya. Talakai hidayah kebutuhan katanya. Ba Allah. Talakai afiahnya kebutuhan katanya. Gejaga kepeliharahan oleh Allah nyan pi kebutuhan katanya. Talakai ba Allah keberkahan nyan pi kebutuhan katanya. Talakai ba Allah supaya kegantau akan keburukan yang na bagi katanya dengan kebaikan-kebaikan. Nyan pi kebutuhan bagi katanya. Man menyetingkat kebutuhan kiban talakai. Kan luar biasa talakai. Menyapurlah kadang-kadang imata terus kadang-kadang ada temayang-temayang terus. Pujut karena betul-betul dah kan. Mai tanya orang bepil luar ni wajibur ni warpak ni waduk ni wadin ni. Yang kelala nya modal tingkat. Man apa hayatan? Mestinya kan Rabbighfirli warhamni wajburni. Yang cini apa pahami betul. Dengan makna je medang kata. Pulam lebih dalam. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Nya betul-betul ini baca. Pemian Rabbi pilih orang ni wajburni warfa'ni wa'afini wa'fu Allah akbar. Subhanallah Allah. Amnya nyangka dari ritual. Hai kajut daripada hana. Tapi baik sampai lagi nya. Baik sampai lagi yang tapi meningkatlah tanya meningkat. Oh kahana tapi hana dia akli ke kau malai dia akli di rumah. Jadi inilah maka janji Allah. Sebenarnya salat ini kan mampu mencegah kita dari perbuatan keji dan mungkar. Apa sebabnya? Karena kita faham. Tanya betul-betul dah hati pun yang dah bacanya. Doa-doa yang tak depu. Mami hana ada depu ki banjara. Maka kita bersyukur hidup di Aceh. Kita bersyukur jadi orang Islam di Aceh. Kita bersyukur jadi orang Islam di Aceh lu semua we lo. Kita bersyukur orang Aceh orang Islam tinggal lu semua we. Ina masjid jami' lo. Pengajian tiap malam subuh lo. Munyo ni catat, nyom seandai ji pengajian sejak pun mulai masjid nyo ni catat. Kadang ka tertuh buah buku ka kadang. Nyo dicetak ke buku. Cuma kan hana ada catat. Tak dengar le. Tapi dia ci daripada hana tak dengar. Tapi punya tak catat. Kalau ni jawab dia, awak jawab dengar pengajian ada apa buku catatan ni catat. Poin ni catat. Itu ai tulis le buku. Itanya ile mai kamu duduk nyo kau lagi ajak kuliah. Jak kuliah serdoh 40 SKS agak. Mai ron ni padian ka dengar kajian keagamaan ni no. 6-8 tahun ka. Menyala pantonnya ke S2. Kaji ke master agama. Kaji ke master kakak le terdoh 40 SKS. Kai warto si pleu. Nyamban le ka. Nyan menyonya dengar ini mentang pulam ni dengar pala elap. Pertama-tama ilmu gebila Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin jamaah maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya hanya ingin berpesan kepada diri pribadi dan kepada kita semua. Mari kita tadabburi akan bacaan-bacaan di dalam salat kita sehingga apa yang kita baca benar-benar kita hayati sehingga kita menjadi manusia-manusia yang salat lalu memberikan efek di dalam kehidupan kita. Salah satunya adalah mentadabburi doa-doa kunut. Amin ya rabbal alamin. Lebih kurang mohon maaf. Hadanallah wa yakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.